welcome back to KA Talks today. Hari ini kita kedatangan teman-teman dari Youth GB Karanganyar dan juga kedatangan penonton. Dengan suara itu mereka tuh yang rusuh. Buzzer. Oke, hari ini kita kedatangan dua tamu. Oke, yang pertama ada Ko Kevin, yaitu adalah Ketua Youth di GB Karanganyar, dan juga ada Civero, yaitu adalah Ketua Pastoral di Youth GB Karanganyar. Boleh kali kasih sedikit inilah. Ada pemikiran belum? Belum. Aduh, belum ya. Oke. Antun Pak. Skip dulu. Oke. Nah, kira-kira hari ini kita mau ngomongin apa sih? Ya mungkin sesuatu yang cukup relate kali ya Cukup sama relate, ya. lingkungan pertemanan kita ya. Ya, betul. Langsung aja kasih tahu ya kali ya. Boleh. Kita itu hari ini mau ngebahas tentang toxic friend vs true friend. Toxic Widih. friends versus true True friends. Pastinya dari ketua youth sama ketua pastoral nih guys. Kalau kalian nggak tahu, pastoral itu yang memang berhubungan banyak dengan jemaat yang ada di GB Karanganyar, terutama di youth. Pastinya relate banget nih, sering banget diomongin nih toxic friends dan true friends. Mungkin mereka yang menerima banyak informasi mengenai toxic friends dan true friends ya. Nah, kalau dari Veronica, Yes. Ko Kevin, mau tahu dong, kalian apa sih yang menurut kalian tanda-tanda pertemanan yang toxic? Kenapa bisa ada kata-kata toxic friends? Oke. Siapa dulu nih? Siapa dulu? Kokoh. Tweet. Mungkin gue dulu kali ya. Boleh. Oke. Kalau dari gue sendiri sih mungkin kalau toxic friendship itu menurut gue adalah ketika salah satu dari kan kita tentu dua orang kan, kalau sahabat dua orang atau lebih. Mungkin kalau salah satunya udah nggak support sih, udah nggak mendukung satu sama lain dan menganggap segala sesuatunya kalau kita cerita itu menjadi persaingan buat dia gitu. Bukan mendukung tapi malah menganggap itu kompetitif gitu. Sehat berarti ya. Iya, betul. Kayak gimana tuh, tapi maksudnya nggak suportif itu apakah cuman dia kompetitif doang ataukah dia yang emang udah benar-benar nggak mau dengerin atau dia nggak mau peduli? Ya, kalau untuk dengerin sih mungkin masih mau ya. Tapi kayak misalnya gue cerita tentang kayak, oh gue di pekerjaan begini nih, begini, dan gue dapat achievement misalnya ya contohnya. Nah, yang satu lagi nih jawab, oh gue achievementnya lebih tinggi lagi ini. Nah itu kan berarti dia menganggap ini sebuah kompetitif buat dia. Nah itu menurut gue udah nggak sehat sih, bukan yang kayak, oh ya good dong, bagus gitu. Itu kan yang lebih support gitu. Kalau menurut Vero gimana? Iya. Iya. Vero gimana sih? Kalau menurut aku sih ya, kalau toxic itu kan artinya racun. Racun itu bisa menyebar ya kan. Kalau di pandangan aku tuh toxic itu teman yang bisa membawa kita ke hal yang darinya kita positif menjadi negatif. Jadi membawa dampak negatif ke diri kita. Misal contohnya yang tadinya kita gak suka ngomong kasar, kebawa sama teman-teman tongkrongan, teman-teman kita tuh ngomong kasar juga gitu, misal. Terus juga yang ngajak-ngajakin kita ke zona safe zone kita lah. Contoh misalnya, lu gak gaul kalau lu gak ngerokok. Bener kan? Statement yang kayak gitu tuh. Lu kalau mau masuk tongkrongan gue, lu harus ngerokok dulu. Karena lu gak gaul kalau lu gak ngerokok. Contoh, ya kayak gitu sih. Di Alkitab kan juga dikasih tahu ya, kalau pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. So, menurutku sih, toxic friends itu yang membawa kita ke hal yang gak baik. Gitu. Yang mematikan kebiasaan-kebiasaan baik kita. Tuh. Tapi kalau dari kalian sendiri, ini gue nanya personal aja ya, maksudnya apakah itu dari yang tadi udah disebutin, apakah memang ada pengalaman pribadi di situ kah, atau kalian dengar dari teman-teman yang lain mungkin, atau gimana? As my experience ya itu pribadi sih, jujur. Iya kayak gue tuh personally kan kayak dari keluarga yang strict parents. Gue bener-bener gak boleh keluar di luar di atas jam 10 tuh gue udah gak boleh. Sebenarnya harus pulang. Dulu tuh teman-teman gue tuh selalu ngajarin gue tuh buat bohong sama orang tua. Kayak Diajarin? iya,
diajarin, karena gue nggak pernah bohong sebenarnya sama orang tua. Semenjak bergaul sama mereka kayak, lu tuh udah gede, masa lu masih mau dikontrol sama orang tua lu sih? Come on lah, kayak masa jam 10 udah harus di rumah, basi gak sih, kayak gitu-gitu lah. Temen gue tuh kayak gitu zaman gue SMA, kayak ayolah bilang aja kayak lu lagi sibuk ngapain, kayak ini lagi di rumah si ini nih lagi ngapain gitu. Pokoknya kita bikin skenario yang baik lah di depan orang tua gue, padahal kelakuan sebenarnya tuh nggak kayak gitu. Kayak gitu sih contohnya. Kalau dari Ko Kevin, apakah yang tadi disebutkan merupakan pengalaman pribadi? Kalau pengalaman Atau ya maksudnya dengar Tapi sama sih, soalnya gue juga ngalamin. Oh iya, lu gimana Bet? Boleh dah. Baru kemarin nih, gue kan kemarin pulangnya lumayan malam tuh. Aha. Terus teman gue tuh diteleponin nama neneknya. Oke. Terus diangkat, ini bentar mah lagi makan, terus langsung dimatiin. Oke. Gue ketawa tuh. Gua nggak tahu. Gimana sih lu? Tapi kan gue bilang juga ke dia nggak bagus tuh. Masa lu bohong sih? Ya benar. Tapi emang beneran dimakan sih. Emang bener lagi makan. Kalau dari Ko Kevin, kalau dari gue sih itu pengalaman pribadi ya. Di kantor yang sekarang juga begitu sebenarnya. Itu kayak apa? Semuanya pasti kalau di kantor menganggap semuanya kompetitif gitu. Jadi yang support pun kayak ya paling cuma beberapa doang gitu. Lebih banyak kayak mereka menganggapnya kayak kalau kita cerita apa pasti mereka bakal cerita yang lebih gitu loh. Jadi kalau menurut gue susah juga sih kalau kita ngikutin kayak maunya mereka gitu kan. Pasti kan kalau kita cerita kan ya mereka cukup jadi pendengar, dan kalau ada saran yang kita terima gitu, bukan kayak kita cerita tapi gue lebih loh begini gini gitu. lo ada pengalaman lain nggak Bet? Nggak ada. Tapi gue setuju banget sama Kevin, kalau misalnya kita udah nggak nyaman gitu, ya kita harus sadar lah pokoknya, sama nggak menormalisasikan hal itu. Tapi sebelum kita bahas jauh nih menurut Koko nih, menurut Koko Kevin sama Kivero nih, apa sih dampak dari toxic friend ini? Tadi mungkin kan Vero udah ada beberapa disebutin tuh. Nah kalau dari Ko Kevin sendiri, kalau misalnya ya ada yang nggak suportif itu, misalnya dari yang Ko Kevin tadi sebut, efeknya ke Ko Kevin itu apa gitu? Oke, paling kalau dari gue efeknya terbawa arus sih. Maksudnya kita akan jadi seperti itu juga gitu ke orang lain gitu. Dan misalnya kalau ada yang nggak suka nih, ini yang menurut gue yang terjadi sekarang ini sih, kayak ketika kita ngomongin orang nih nggak suka sama orang, padahal orang yang kita ngobrol nih, misalnya gue ngobrol sama lo Jor, ini orangnya begini-begini loh, kan lu tadinya nggak ada berpikiran negatif kan, karena omongan gue lu jadi berpikir negatif juga tentang orang itu. Giring opini. Betul, jadinya kayak lebih apa ya nggak baik lah gitu. Kan belum tentu orang yang kita omongin benar seperti itu kan. Ataupun kan pengalaman tiap-tiap orang sama orang tersebut mungkin berbeda. Betul. Ya. Bener sih. Dampaknya bisa kegiring opini, bisa keikut ke lifestyle-nya juga. Tapi banyak banget nggak sih sebenarnya kalau di usia kita apalagi gitu ya. Udah zaman sekarang kan mungkin ada macam-macam ragamnya ya. Macam-macam ragamnya ya. Ada yang ini itu, ada yang itu ini gitu kan. Kan kita juga nggak tahu ya. Nah, kalau kalian sendiri kan maksudnya ini dari yang gue denger ya, Ko Kevin sama Vero udah cerita dari tadi kayaknya ya kalian ada mengetahui kalian lagi ada di lingkungan seperti apa gitu. Tapi apa yang dilakuin setelah kalian tahu kalian ada di lingkungan seperti itu, responnya tuh gimana? Apa kalian ya udah ngikut aja, biarin dia seperti itu, gua seperti ini, atau apa gitu? Apa yang kalian lakukan gitu? Yang kalian pikirkan mungkin. Maksudnya tuh pas tahu kita ada di lingkungan toksik gitu ya, gitu. Ketika kalian ada di lingkungan yang toksik, responnya tuh seperti apa? Kalau aku sih balik ke diri sendiri ya. Kayak gimana ya? Maksudnya kita yang tahu gitu kapasitas diri kita semana. Kalau kita punya lingkungan yang toksik, kita yang pinter-pinter lah ngebawa diri kita. Kita yang tahu
kan maksudnya kita sama-sama udah gede gitu ya, kita bisa tahu lah mana yang baik dan buruknya. Jadi lebih pinter-pinter ngebawa diri sih, bukan yang langsung menjauh dari lingkungan itu, atau misalkan ada beberapa orang kayak enggak sih dia udah toxic sih buat gue cut off gitu. Ya, Ada yang kayak gitu, ya. ada. Gue mau cut off itu orang deh, bener-bener gak mau temenan lagi sama orang itu. Kalau gue pribadi, gue nggak kayak gitu. Gue masih mau berkomunikasi sama dia. Bahkan mungkin ya, kita bisa bawa pengaruh positif loh ke mereka. Maksudnya kita contohin lah hal yang baik di lingkungan itu. Mungkin bukan yang langsung kayak, lu jangan kayak gitu tahu, lu kayak gini. Enggak kayak gitu. Karena kan orang-orang kayak gitu pasti denial dan sensitif juga. Kayak, lu so-soan nasihatin gue, emang lu udah bener? Pasti kayak gitu kan. Nah, kalau gue sih pribadi kayak, ya udah tunjukin aja mana yang menurut kalian tuh baik gitu. Gimana ya bilangnya? Jadi teladan lah buat mereka. Kayak gitu. Kalau dari Bang Kevin? Ya, kalau dari gue sih kurang lebih sama ya kayak Vero. Kayak kita semua pasti pernah gitu jatuh di dalam namanya organisasi atau mungkin pertemanan yang toksik gitu. Kita pasti pernah di sekolah lah, di dimanapun kita pasti ada gitu pertemanan yang toksik. Tapi tergantung dari kitanya sendiri sih. Apalagi kita kan orang-orang yang beriman kan ya. Jadi kita responnya tuh harus benar. Ketika kita ada di dalam lingkungan toksik itu, respon kita harus benar nih, nggak yang kita terjerumus. Tapi benar kata Vero tadi, kita harus kasih teladan buat mereka sih. Kayak apa yang kita udah belajar di gereja ini ya kita bawa. Justru itulah peperangan kita di depan gitu. Kalau di gereja kan mungkin kita belajar. Nah prakteknya ya di lingkungan kita lah. Gitu. Seberapa sulit untuk menjadi teladan itu tadi? Karena kan maksudnya ya mungkin kan kita muda tapi mungkin nggak muda banget ya, pasti udah pernah lah kita masuk ke lingkungan yang seperti itu, kita keluar atau kita ke lingkungan yang baru atau ganti lingkungan yang lain gitu ya. Seberapa sulit sih buat jadi teladan itu? Kayak tantangan iya, kayak tantangan dari luar gimana gitu loh maksudnya, gimana ya pertanyaannya ya, gimana ya Bata? ancamannya Tapi lebih ke kita bicara menjadi teladan. Mungkin kalian punya pengalaman bagus atau nggak bagusnya di situ. Seberapa sulitnya sih buat jadi teladan gitu? Kalau dari gue sendiri ya, pasti sangat sulit sih karena memang kalau gue sendiri dari pengalaman gue, karena mungkin karena gue sendiri kali ya minoritas, yang lain mayoritas, jadi kayak lu lebih gampang terbawa sama yang lebih banyak dibanding lu yang ngebawa banyak orang gitu. Jadi ya yang paling penting menurut gue adalah lu bisa tahu diri lu bisa tahan diri lu sih ketika diri lu tuh udah merasa kayak ini udah nggak bener nih, lebih baik gue tahan dulu deh gitu, bukan langsung menjauh ya enggak, tapi kayak tahan dulu aja gitu, nggak yang perlu ikut-ikutan kayak gimana. Gue kan kayak memang kalau di kantor tuh teman-teman gue pada ngerokok semua gitu, rata-rata semua, hampir semua lah gitu, yang enggak paling cuma 1-2 orang gitu. Nah sama ngomongnya juga kasar gitu. Nah itu benar-benar harus bisa ditahan sih, memang sulit, tapi ya kita kalau misalnya mau berusaha ya pasti bisa sih. Sulit mah sulit banget pasti. Itu. Kalau menurut Vero ada tanggapan? Sulit sih di lingkungan kita yang maksudnya masih seumuran kayak gini, kita nggak bisa langsung terang-terangan kayak nasehatin atau gimana ya, kayak yang gue tadi bilang, cuman bisa nunjukin aja, gak usah yang kayak gimana sih, contoh-contoh hal kecil. Mungkin misal di kantor kayak ada beberapa teman kita yang lagi gosip ya, kita nggak perlu ikutan aja. Kayak atau enggak mereka yang suka ngomong-ngomong kotor gitu, kita nggak perlu ikutan ngomong kotor juga depan mereka. As simple as that sih menurut gua. Kayak karena kalau kita mau bukan mengontrol ya, maksudnya mau terlalu impact ke dalam banget gitu juga susah gitu. Karena kan ya tahu sendiri lah anak zaman sekarang kayak gimana. Gengsinya kali. Iya, gengsi mau susah anti kritik lah. Ya. Dikit-dikit. Iya. Gitu deh. Tapi yang susahnya gue mau nambahin sedikit ya. Tapi yang susahnya tuh sebenarnya intimidasi dari merekanya sih. Kalau kita yang kayak berpikiran kayak kita paling bener nih, pasti diintimidasi tuh kayak, lu so suci lu, so kudus, so bener lu. Itunya sih yang kayak bikin kita,
aduh, jadi yakin nggak yakin gitu mau untuk tetap di situ ya. Itu sih yang susah. Ada mau itu? Oke, bro, tadi kan kita udah bahas nih, ya kalau misalnya kita udah sadar nih kalau kita itu udah berada di lingkungan toksik, kita itu pilih stay atau in out nih. Sekarang kita mau tahu nih, kok Kevin sama Cicero, kita itu gimana cara membangun hubungan atau pertemanan kita itu biar jadi sehat tuh. Menurut kok Kevin dulu deh gimana? Membangun hubungan supaya lebih sehat ya. Kalau menurut gue yang pertama itu harus saling ngerti sih. Saling ngerti, saling mau denger, dan menerima satu sama lain. Karena menurut gue belajar tentang penerimaan tuh banyak banget sebenarnya. Kayak gue belajar dari Alkitab juga, dari Yesus, ya Tuhan Yesus menerima semua orang. Mau orang yang berdosa, mau nggak berdosa, mau kayak gimana pun, Tuhan Yesus nerima. Nah, gue belajar kayak mau seburuk apapun background-nya dia, kelakuannya dia, ya gue harus terima gitu. Karena menurut gue juga diterima di tempat ini dengan baik gitu. Jadi gue juga jadi harus tahu menerima orang kayak gimana gitu. Itu sih menurut gue. Kalau gue tuh mau bangun hubungan yang sehat ya, itu lebih ke refleksi diri dulu sih. Kayak segi Apa? Sorry, pijat. bukan refleksi itu ya. Kayak gimana ya? Gue kan segimana kita mau diperlakuin sama orang, kita harus memperlakukan hal itu dulu gitu kan. Ya banyak yang bilang ya kalau lu mau dihargain lu harus ngehargain orang lain dulu gitu kan. Lebih berkaca diri sih. Jangan-jangan kita yang toksik buat kita yang toksik menurut mereka. Gitu loh. Kayak kalau gue tuh punya kebiasaan sama teman deket gue, tapi ini dalam tanda kutip udah deket dan saling mau menerima ya, kayak kata Ko Kevin. Kayak kita tuh saling tegur gitu. Saling tegur, saling tapi dengan sadar gitu. Dengan sadar. Maksudnya, kita karena udah makin dekat, Yes. akan ada momen dimana gue akan tegur lu dan lu akan tegur. Dan kita nggak ada yang namanya baper-baper atau kayak lu ngekritik gue, enggak gitu. Kita saling evaluasi, kayak mungkin kan namanya manusia terbatas ya. Ada beberapa hal yang mungkin kita tanpa sadari tuh ngecewain teman kita atau bikin kesel teman kita. Kita kadang bercanda aja orang nganggapnya bukan bercanda, gitu kan. Kayak gue selalu langsung ngomong sih ke temen gue kayak, sorry ya tadi kayaknya kurang baik deh, kayak gini. Kayak lu kasih tahu reasonnya kenapa dan gimana kedepannya kita bisa lebih baik. Sama-sama belajar. Bukan dengan cara kita evaluasi kita lebih baik dari dia, enggak. Kita sama-sama belajar, kayak kasih tahu gitu yang baiknya yang kayak gimana, dan gue juga akan mencoba kayak gitu. Tapi ini di dalam kutip ya memang sudah dekat dan mau menerima. Karena kenapa? Percuma juga kita mau evaluasi orang yang emang nggak mau menerima masukan dari kita. Itu akan mental terus. Gitu. Akan mungkin malah bikin pertemanan jadi makin jauh, betul, malah jadi longgar gitu kan, malah ada jarak gitu. Makin ada berjarak ya. Betul. Nah, ya kita udah bicarain soal gimana caranya ngejaga hubungan itu supaya mungkin nggak toxic gitu ya, dan gimana kita jadi teladan. Nah, kita kan ada di lingkup gereja nih bareng-bareng, terutama di youth GBK. Kalau menurut kalian, ya sedikit evaluasi kalian. Kalau menurut kita gitu ya, selama ini di youth, menurut kalian gimana? Kita pengen tahu nih. Jujur kita pengen tahu. Mungkin audiens juga mau tahu kali ya. Sebenarnya di youth seru gak sih? Di youth itu seru gak sih gitu? Di youth itu gimana sih menurut kalian? Seberapa asik? Enggak, tapi pernah, nggak tahu sih, mungkin nggak bisa disebut sedikit disclaimer aja gitu ya. Mungkin di gereja kita pernah nggak kalian punya pengalaman seperti ini ataupun justru kebalikannya, justru pengalaman positif yang kalian rasain gitu misalnya dari pertemuan ini misalnya. Jujur kalau gue tipe orang yang negatif gue buang, yang baik gue ambil. Gitu. Jadi mau gimana pun. Gimana ya? Pasti kan kita ketemu orang dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam latar belakang. Itu gimana kita menyesuaikan diri ke mereka, bukan mereka yang menyesuaikan diri ke kita. Jujur kan gue juga di youth ini belum lama ya, mungkin around 2 years
masih baru 2 tahun lah ya. Baru 2 tahun banget. Sama. Sama semua baru di sini. 2 tahun tuh itu pun juga karena waktu itu gue ketemu sama anak-anak youth baru sekali, and then gue masuk rumah sakit dan mereka jenguk. Gue merasa tersentuh di sana, merasa kayak wow, gue baru kenal tapi mereka care loh sama gue. Mereka mau loh datang di saat gue lagi membutuhkan mereka gitu. Mereka datang jenguk gue, doain gue, kayak itu gue merasa terharu banget. And then abis itu gue langsung kayak gue akan seterusnya datang ke youth. Dan ini 2 tahun lalu ya. Yes, itu 2 tahun yang lalu. Siapapun kalian telah menempatkan pupuk yang sangat bagus. Sekarang Vera ada di sini. Orang-orangnya ada di sini by the way. Orang-orangnya ada di audiens aja. Yes, betul. Audiens buzzer-buzzer ini. Mantap. Kayak gitu sih. Kok Kevin gimana? Ya, kalau dari gue, kalau di lingkungan gereja, tentu pasti ada juga sih yang seperti ini. Tapi balik lagi yang gue bilang kayak, gue mau menerima orang tuh, mau gimana pun orangnya gue mau terima gitu. Maksudnya gue nggak akan ngelihat kejelekan dianya. Tapi gue akan terima dia ya welcome lah, supaya kita mau berkeluarga bareng di sini, mau bertumbuh bareng gitu ya. Kalau untuk masa lalu ya udahlah gitu, nggak usah dipikirin gitu. Maksudnya yuk kita berubah gitu. Yang penting penerimaan sih, karena menurut gue penerimaan tuh sangat-sangat penting dan sangat-sangat, lu menerima orang yang mungkin backgroundnya jelek, lu terima dengan baik, lu akan lihat dia ya perubahannya gila-gilaan. Kalau menurut lu gimana so far? Kalau youth ya, Pengalaman lu deh. nah menurut sih baik-baik aja sih. Gak ada masalah. Baik-baik aja. Kalau misalnya negatif mah ya pasti sama sih, gue hukum juga sih. Gue pasti ngeliatnya yang positif. Ini kayak misalnya teman gue tahu sendiri lah, teman dekat gue gimana. Teman youth lah, teman youth. Tahu lah. Iya. Nah itu mungkin harus gue aja mungkin. Ini kan gue habis 100 ya. Gue selalu doain juga. Gue juga kasih kata-kata lah, gue sering juga Kasih kata-kata. Boleh kata-katanya apa pantun? yang gue inget ya. Boleh. Ketika melihat keburukan orang lain, daripada kita menjudge-nya ya, lebih baik kita introspeksi diri. Jangan-jangan kita yang lebih parah. Nah, benar. Boleh pertanyaan dulu kan? Tapi gue mau nanya, boleh nggak sama Albert? Boleh. Nah, kan gue lihat nih Albert nih akrab banget gitu sama temennya di youth kan. Nah, gue pengen tahu nih cara Albert nih menjaga hubungannya supaya nggak toksik gimana sih, Bert? Boleh. Gue ceritain dulu ya, gue bisa dekat sama dia tuh gara-gara gue itu satu gang sama dia. Gue dari kecil emang udah bertumbuh sama dia. Terus cara guanya itu ya gue setiap hari gue chatan lah, gue komunikasi, dan gue kadang-kadang juga teleponan sama dia. Ya pasti mau caranya itu kita saling percaya lah. Gue ada rahasia sama dia nggak kasih tahu. Gue ada dia ada rahasia ceritain ke gue gitu. Tunggu dulu ya guys ya, sedikit disclaimer, ini cowok. Oke. Gak temennya. Ini temennya dia. Ya, pokoknya itu caranya itu kita membangun saling kepercayaan. Sama lah kalau kita pacaran ya pasti harus saling percaya. Kayaknya jangan disamain sih. Ya benar. Kalau gue kayak toksik banget sih kayaknya. Gak bercanda. Ya. Tapi menurut kalian nih guys, apakah wadah yang udah disediakan sama gereja kita di youth juga, maksudnya, menurut kalian udah baik, udah cukup? Kayak dengan kita kan, ya kalau kalian tahu kan, ya pasti kalian tahu lah, di youth kan kita ada komsel, kita ada kegiatan memang fellowship kita di youth. Menurut kalian kita in youth udah menjalankan atau udah mempergunakan wadah itu dengan baik, atau wadah itu sudah cukup baik buat kita, atau gimana menurut kalian? Apakah
cukup cuman ketemu setiap hari Minggu aja misalnya atau gimana? Sebenarnya kalau untuk wadah doang yang udah ada itu cukup Ya, sih. cukup ya. Cukup, tapi balik lagi kayak cuma seminggu sekali nggak akan cukup buat Ya. kita sama-sama bangun hubungan gitu. Kan bangun hubungan nggak cuma yang hari Minggu, oh iya lu kenapa, gue kenapa, kita cerita, nggak begitu. Tapi setiap hari harus intens gitu. Nah, kalau cukup apa enggaknya sebenarnya tergantung orangnya sendiri sih gitu. Kadang kan ada orang yang mungkin lebih enaknya ketemu seminggu sekali. Ada juga yang pengen, oh, gue mau setiap hari nih cerita gitu. Jadi Apinya lebih menyala. iya betul. Gue mau membara ketemu terus gitu kan. Sayang banget ya. Ya gitu, kalau menurut gue udah cukup sih, cuma ya balik lagi untuk dari kitanya juga dan lihat kebutuhan mereka juga gitu. Veronica, Yes. silahkan. Kalau menurut gue sih sebagai wadah di sini sih udah cukup. Cuman masih banyak trial dan error. Ya sebenarnya masih butuh bimbingan lebih lanjut sih. Kayak sebagai PKS-nya juga harus lebih apinya lebih disemangat lagi, lebih dinyalain lagi, karena kalau bukan kita yang memulai juga mereka nggak akan datang gitu. Harus dari kitanya sih. Lagi nggak mau nanya apa nggak? Tapi kalau misalnya buat konser gitu jadi PKS susah nggak sih? Oh susah. Susahnya gimana? Kita harus membayar harga, membayar waktu, dan harus komitmen sih. Berarti banyak pengorbanan. Yes, betul. Banyak pengorbanan. Sama lah, maksudnya kalau kita sayang sama orang, kita harus berkorban. Siapa? Oke, Vin. Ya, bener sih. Gue setuju banget sih, kayak memang kembali lagi ke kita ya. Maksudnya kalau kita ngomongin true friends, ya mungkin bukan sebutnya udah nggak bisa kayak cuma teman gereja gitu ya, bukan cuma teman komsel gitu ya, tapi lebih kayak ya udah kita bangun hubungan ya as real friends yang memang sehari-harinya kita ada. Iya. Sahabat. Memang benar. Mau tanya apa lagi, Bat? Mumpung ada mereka sibuk banget soalnya. Udah deh, gila. Pertanyaan akhirnya. Abis ini mau syuting nih. Udah tadi, udah. Pertanyaan tambahan deh, mungkin dari audiens ada yang mau tanya sesuatu nggak? Gak ada yang mau tanya. Ya, paling gua mau ini deh, dari Ko Kevin dan Vero nih. Karena memang berhubung kita bicarain soal toxic friend dan true friends gitu ya. Iya. Kasihlah kita bukan bicara juga sih, tapi satu saran, satu cara, satu kalimat deh. Iya, paragraf juga boleh sih kalau kalian mau. Puisi juga mau. Puitis banget ya, gile. Sumpah. Jadi lebih ke apa yang kira-kira kita dan viewers bisa lakukan untuk benar-benar jadi real friends itu. True friends. Aku punya satu ayat Alkitab jadi pegangan buat aku. Itu kalau setiga Lihat ke kamera. Kalau setiga ayat 3. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. So kalau kita mau jadi true friends itu didasarin sama kasih, didasarin sama ketulusan. Jadi gimana ya? Kalau kita mau berteman sama seseorang ya anggap kita melakukannya itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Balik lagi kayak yang gue bilang tadi, manusia itu kasihnya terbatas, manusia itu tempat kita kecewa. Jadi ketika kita udah mengasihi orang itu berdasarkan Tuhan gitu kan, berdasarkan God first gitu kan. Jadi kita nggak pernah berekspektasi apapun lagi ke orang itu gitu. Jadi mau kita kasihi mereka dan mereka nggak balik mengasihi kita juga nggak masalah buat kita. Kayak gimana ya? Apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Maksudnya kita melakukan kebaikan itu nggak pernah rugi. Kita tulus sama sahabat kita itu nggak pernah rugi. Jadi
Ya mungkin Albert baik sama A nih, ya kan, baik sama A. Besok-besok besok-besok kebaikan itu bisa balik dari B, mungkin C, mungkin bahkan Z gitu kan. Kita tuh nggak pernah tahu kebaikan itu akan balik lagi ke diri kita sendiri. Ya udah, jadi true friends seperti itu. Yes. Mr. Kevin. Kalau gue benar sih kata Vero, apapun kita lakukan dengan kasih, sama dengan berteman pun dengan seseorang, ya kita harus melalui kasih, dasarnya kasih gitu. Yes, betul. Kan kalau misalnya kita mengasihi seseorang, ya memang kalau menurut gue kasih atau cinta itu sudah pasti berkorban, bukan rela berkorban, bukan mau berkorban, tapi sudah pasti berkorban. Ketika lu memutuskan untuk mengasihi temen lu ini, ya lu udah siap untuk berkorban. Nah lu harus pastiin dulu tuh hati lu. Ketika lu mengasihi dia, lu udah siap berkorban belum? Jangan setengah-setengah. Iya, jangan setengah-setengah, malah nanti jadi kecewa, malah jadi kepahitan sendiri gitu. Jadi kalau menurut gue harus buang ego kita sih. Ego kita kan pasti besar kan, kayak masih mau mementingkan diri kita tuh yang paling penting daripada yang lain. Nah itu harus dibuang sih menurut gue. Ketika ada orang mau cerita, ya kita jadi pendengar. Kalau mereka minta saran, kita kasih gitu. Karena memang kalau zaman sekarang sih susah sih buat kita untuk sama-sama mau turunin ego kita gitu. Karena memang pasti yang satu menganggap lebih mau didengar gitu. Jadi menurut gue satu saran aja, kalau kita mau berteman, ya kita sama-sama mau nerima sih apapun lawan kita gitu, maksudnya apapun teman kita gitu. Itu. Tambahan? Tapi udah kali ya, udah banyak banget soalnya tadi itu. Mungkin udah jauh kan. Udah jauh banget ya. Sejauh apa, Bat? Sejauh apa? Jauh. Mata memandang. Bener banget. Oke, yang tadi gue bisa simpulin ya, wah, yang gue tangkap paling besar adalah kalau kalian ingin menjadi true friends, pastinya harus punya penerimaan yang besar banget. Harus bisa refleksi diri, apakah kita udah benar-benar jadi true friends atau kita ternyata toxic. Jangan pijat refleksi, beda. Dan juga pastinya ya balik lagi ke kasih yang udah Tuhan kasih buat kita, kasih yang udah kita terima mungkin dari orang-orang sekitar kita, itu yang kita refleksikan, kita balikin lagi ke orang-orang sekitar kita lagi. Gitu ya. Wah, thank you banget. Thank you. Kevin, Thank Vero, you. yang Thank you sangat udah diundang ke KA dan Talks. sudah menyempatkan dirinya untuk datang ke KA Talks di bulan ini. Yes. Kalau diundang lagi ikut lagi ya. Aku mau jadi host aja boleh? Oh iya, mau jadi host. Aku Boleh mau jadi banget. host aja. Nanti kalian akan lihat Vero duduk di sini. Boleh kasih tepuk tangan guys. Thank you. Kevin, Vero, thank you so much. Thank you Guys, guys. kita ketemu lagi di episode KA Talks yang berikutnya. See you. See you.